Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Ilahi Robi yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dalam keadaan sehat, dan insya Allah ibu-ibu semua yang ada di rumah pun dalam keadaan bahagia lahir batin. Amin, amin ya robbal alamin. Sehubungan dengan kegiatan dalam rangka hari ulang tahun Dharma Wanita Persatuan ke-21, salah satu kegiatannya adalah Lomba Opini Ibu, di mana para ibu wakil dari fakultas masing-masing dan wakil dari Pusat Administrasi Unsud mengirimkan opininya melalui video dan dikirimkan ke link panitia. Kami menerima 11 video dari berbagai fakultas dan 1 dari Pusat Administrasi Unsud. Untuk itu, kami atas nama panitia penyelenggara menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para peserta lomba. Video tersebut sudah kami terima maksimal tanggal 5 November 2020, dan video tersebut setelah kami olah dan kami kirimkan ke email masing-masing juri lomba. Dan kepada ibu-ibu yang ingin menyaksikan penampilan para peserta lomba, disilahkan untuk membuka YouTube channel Fakultas Peternakan Unsud. Alhamdulillahirabbil alamin, pada hari ini Selasa tanggal 17 November 2020, kami telah mengundang para juri lomba untuk mengumumkan hasil seleksi dan penilaiannya. Untuk itu, saya undang beliau, Ibu Dr. Insinyur Krismiati Muatif, MSI dari Fakultas Peternakan, Ibu Dr. Yusida Luciana, SS MSI MPD dari Fakultas Ilmu Budaya, dan Ibu Dr. Mite Setiansah SIP MSI dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Waktu dan tempat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang terhormat Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Universitas Jenderal Sudirman, yang saya hormati Ibu-Ibu Ketua Dharma Wanita Fakultas, serta Ibu-Ibu Pengurus Dharma Wanita Persatuan di lingkungan Universitas Jenderal Sudirman yang berbahagia. Pada hari ini, kami Dewan Juri Lomba Opini dalam rangka Hari Ulang Tahun Dharma Wanita Persatuan ke-21 akan menyampaikan berita acara sebagai berikut. Berita acara. Pada hari ini, Selasa tanggal 17 bulan November tahun 2020, bertempat di Fakultas Peternakan Universitas Jenderal Sudirman, telah dilaksanakan penilaian terhadap video lomba opini dengan tema Peran Ibu di Era COVID-19 dalam rangka Hari Ulang Tahun Dharma Wanita Persatuan Universitas Jenderal Sudirman, yang diikuti oleh 11 peserta dengan Dewan Juri, saya sendiri, Krismiwati Muatif, kemudian di sebelah kanan saya, Ibu Mite Setiansah, dan sebelah kiri saya, Ibu Yusida Luciana. Penilaian lomba berdasarkan 2 kriteria. Yang pertama adalah ketentuan lomba yang memiliki skor penilaian sebanyak 30%. Kemudian yang kedua adalah kriteria penilaian meliputi 6 aspek, ini memiliki bobot penilaian 70%. Dan berdasarkan hasil kesepakatan kami melalui diskusi yang sangat
panjang dan melelahkan, kami memutuskan bahwa dalam lomba ini sebagai juara ketiga dengan total nilai 2.510 diberikan kepada Fakultas Biologi. Kemudian juara 2 dengan jumlah nilai 2.570 diraih oleh Fakultas Pertanian. Dan juara 1 dengan total nilai 2.602 diberikan kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Selamat untuk para juara, semoga menginspirasi yang lain untuk selalu berkarya, memberikan yang terbaik untuk negeri ini. Demikian berita acara penilaian lomba video untuk memutuskan juara lomba dan keputusan juri tidak dapat diganggu-gugat. Purwokerto 17 November 2020, Dewan Juri, Krismiwati Muatib, Mite Setiansah, dan Jusida Luciana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk memuaskan ibu-ibu semua, Bu Mite dan Bu Yusida akan menyampaikan kriteria penilaian mengapa kami memilih 3 dari 11 peserta tersebut. Silakan Bu Mite untuk menyampaikan deskripsinya. Ya, terima kasih Bu Kris, yang terhormat Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Universitas Jenderal Sudirman, yang saya hormati Ibu-Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Fakultas di lingkungan Universitas Jenderal Sudirman, dan tentu saja seluruh pengurus Dharma Wanita yang berbahagia. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada hari ini kita berhasil ya menyelesaikan amanah. Ini sangat berat sebenarnya, bagaimana kami, saya, Bu Kris, Bu Yusida harus menjalankan penilaian opini dari ibu-ibu semua. Karena terus terang saja semuanya bagus ya, semuanya menarik untuk dicermati dan pasti memberikan manfaat untuk kita semuanya. Tetapi namanya lomba tentu saja harus ada kalah dan menang. Dan tadi telah disampaikan oleh Bu Kris bahwa untuk melakukan penilaian terhadap opini ini ada 2 kategori penilaian yang dilakukan, yaitu penilaian terhadap ketentuan umum atau pemenuhan syarat keikutsertaan dari video opini, dan yang kedua adalah penilaian terhadap paparan opininya. Nanti saya akan menyampaikan mungkin sebagian dan Bu Yusida juga akan menyampaikan yang lainnya. Yang pertama adalah kriteria dari syarat dulu, ketentuan umum. Jadi ada 3 hal yang kami perhatikan di dalam menilai paparan atau video opini yang dikirimkan oleh ibu-ibu semua. Yang pertama adalah 1, penggunaan seragam Dharma Wanita. Jadi kami terus terang langsung memberikan nilai yang maksimal kepada peserta yang menggunakan seragam Dharma Wanita, dan tentu saja dilihat juga faktor kerapihannya. Kemudian secara otomatis juga memberikan nilai, kalau saya pribadi memberikan nilai 0 bagi peserta yang tidak menggunakan seragam Dharma Wanita. Kenapa seperti itu? Karena kalau syarat itu dilihatnya adalah ada atau tidak, dipenuhi atau tidak. Tapi kalau unsur kreativitas yang lain, maka itu pasti ada range nilainya. Tapi kalau untuk syarat ketentuan umum, jadi untuk ketentuan umum ini ada 30% penilaiannya. Pertama tadi penggunaan seragam Dharma Wanita, pakai atau tidak. Ketika tidak, akan nilainya langsung tidak ada, sementara kalau ada, nilai diberikan maksimal. Kemudian yang kedua, itu berkaitan dengan penggunaan bahasa daerah. Di dalam ketentuan sudah disebutkan bahwa komposisi penggunaan bahasa adalah 30% penggunaan bahasa Banyumas dan 70% penggunaan bahasa Indonesia.
Nah, untuk penggunaan bahasa ini karena memang ada range juga 30-70%, maka tidak nilainya menjadi 0, tetapi dilihat variasi bagaimana proporsi penggunaan bahasa daerah di dalam video opini yang dibuat. Kemudian yang berikutnya itu adalah penampilan, memperlihatkan, menunjukkan pemenuhan standar protokol kesehatan selama pandemi ini. Jadi kami betul-betul melihat apakah ada penggunaan dan pemenuhan standar kesehatan COVID yang diperlihatkan oleh ibu-ibu di dalam video itu atau tidak. Nah, sebagai gambaran untuk penggunaan seragam, ada video yang betul-betul tidak menampilkan penggunaan seragam Dharma Wanita dan ada juga yang menggunakan seragam dengan rapi sehingga nilainya juga bisa sangat berbeda. Demikian juga di dalam penggunaan bahasa daerah, ada yang sama sekali tidak menggunakan, ada yang hanya satu kalimat aja, misalnya cuman ajak lalen begitu. Nah, sementara di video yang lain ada yang memberikan proporsi mencapai 30% seperti yang dimintakan oleh panitia. Begitu juga dengan memperlihatkan pemenuhan standar protokol kesehatan selama COVID, ada yang memperlihatkan secara lengkap. Jadi banyak sekali yang diperlihatkan dari mulai pemakaian masker, kemudian cuci tangan, penggunaan hand sanitizer, kemudian penggunaan desinfektan di rumah, ngelap meja dan sebagainya dengan semprotan desinfektan, menggunakan face shield, kemudian mengingatkan anggota keluarga yang akan keluar rumah atau bepergian, dan ada video yang sama sekali tidak menampilkan penggunaan standar protokol kesehatan sesuai dengan syarat. Jadi yang pertama kriteria 30% penilaian ada pada pemenuhan ketiga hal itu terlebih dahulu. Jadi ibu-ibu yang mengikuti bisa juga mencoba melihat videonya, dan karena sudah ada di YouTube mungkin nanti bisa saling melihat apakah benar komposisi yang saya tunjukkan itu lebih sedikit atau tidak ada dibanding dengan yang lain. Mungkin seperti itu Bu Kris dari saya terkait dengan pemenuhan syarat pertama dari pengiriman video opini ini. Mungkin kelihatannya sepele ya bagi sebagian orang, wah cuman seragam, oh cuman cuci tangan, oh cuman bahasa, tetapi sebenarnya itu menunjukkan kedisiplinan dari kita. Kalau hal yang sederhana aja tidak bisa atau tidak mau kita penuhi, mungkin dalam kehidupan yang lain juga kita akan sulit untuk berdisiplin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mita. Iya, saya jadi teringat ada juga yang memakai seragam tapi lupa nggak pakai pin ya Bu ya. Iya, jadi itu juga mengurangi penilaian. Baik, yang selanjutnya silakan Bu Yusida untuk menyampaikan bagaimana kriteria penilaiannya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya Ibu Kris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang saya hormati, tadi kita sudah mendengar ketentuan dari juri terhadap penilaian yang 30%. Di sini saya akan menyampaikan ketentuan yang berikutnya yang memiliki bobot nilai paling banyak, yaitu sebanyak 70%. 70% itu adalah isi atau konten dari pesan yang ibu-ibu berikan di video itu. Jadi ada tentang kesesuaian tema, ada lalu keunikan, kreativitas, kemanfaatan, kelengkapan, dan penampilan aktor itu sendiri. Dari ke 70% itu memang sebagian besar ibu-ibu memang kreatif ya Bu Kris, Ibu Mita, jadi memang luar biasa, memiliki banyak cerita yang ingin disampaikan. Namun dari cerita yang tergambarkan itu, pesannya itu banyak, ada beberapa yang juga tidak sampai kepada audiens, seperti misalnya tentang yang tadi Bu Mita sampaikan tentang yang pencegahan COVID-nya itu seperti apa, seperti itu. Jadi ada juga yang kemudian ada ibu yang melakukan apa istilahnya ya, penggambaran dengan anak-anak gitu, dengan keluarga, ada yang ibunya anaknya yang cium tangan seperti itu Bu, tapi
cium tangan memang karena itu penggambarannya dari dalam rumah gitu ya Bu ya, mau keluar, jadi memang itu ceritanya belum keluar rumah, jadi memang mungkin masih dibolehkan untuk cium tangan, tapi mungkin kalau dari luar rumah itu sudah tidak boleh. Seperti itu, jadi pokoknya dari yang 70% ini adalah kesesuaian tema yang ingin disampaikan, sampai tidak opini yang ibu-ibu sampaikan kepada kami audiens, seperti itu. Dan di sini kami juga ingin menyampaikan terima kasih banyak, apresiasi yang paling setinggi-tingginya kepada 11 peserta ya Ibu Kris ya. Ada 11 peserta yang telah menyampaikan, mengumpulkan videonya ya, yang sudah kami nilai, dan pasti memang bukan sesuatu yang mudah buat ibu-ibu yang sangat padat kegiatannya untuk kemudian membuat konten seperti itu ya Bu ya, jadi YouTuber sementara gitu ya Bu. Ada 11 peserta dari seharusnya ada 13 unit yang menyampaikan. Jadi kami sampaikan ucapan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada ibu-ibu yang unitnya dalam hal ini ya 11 unit Dharma Wanita di lingkungan Universitas Jenderal Sudirman yang telah mengirimkan videonya kepada kami. Mungkin seperti itu aja dari saya Ibu Kris. Monggo Bu. Terima kasih Bu Yusida, Bu Mite. Demikian tadi penyampaian berita acara Dewan Juri Lomba Opini. Mohon maaf apabila dari kami ada yang merasa kecewa dengan penilaian kami, tapi insya Allah kami menilai secara objektif, tidak ada tekanan, dan insya Allah kami semua sehat ya. Iya, kami semua sehat, dan mudah-mudahan ibu semua selalu sehat dengan keluarga, dan kita bisa melampaui pandemi ini dengan baik, sukses, dan kita kembali ke kehidupan yang normal, dan kita bisa berkreativitas lagi, berkreasi lagi yang lebih baik lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan atas nama Panitia Penyelenggara Hari Ulang Tahun Dharma Wanita Persatuan Unsut kepada Dewan Juri yang telah meluangkan waktu serta tenaganya untuk ikut serta memeriahkan Hari Ulang Tahun Dharma Wanita Persatuan yang ke-21 ini. Terima kasih kepada Ibu Kris, Ibu Mite, dan Ibu Yusida. Dan kepada para pemenang lomba opini ibu, kami undang untuk hadir di Fakultas Peternakan pada acara webinar pada tanggal 8 Desember 2020. Nanti secara tertulis akan kami sampaikan undangan menyusul. Demikianlah ibu-ibu penyampaian hasil dari lomba opini video. Semoga lomba ini bisa menginspirasi ibu-ibu semua dan bermanfaat untuk kita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.